apalagi sampai bisa menjual bangsanya sendiri. Jadi ketika kita sudah punya kepentingan pribadi, bangsa sendiri dijual, apalagi sampai bisa memecah belah keutuhan umat Islam. Kemudian muncul orang-orang yang naudzubillah, mereka mengatakan punya iman, mereka mengatakan punya agama, tapi ternyata sangat benci kepada saudaranya sesama muslim. Di sana-sini mereka menyampaikan pernyataan-pernyataan yang membuat masyarakat kemudian terpecah belah. Nah, itu yang harus kita hindari bersama-sama, terutama ikhwan kita semuanya yang sedang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillah wa musallian musalliman ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azim ala sayyidina wa habibina wa tabibi qulubina wa qudwatina wa murabbi ruhina wa qiblati rajaina wa maulana Muhammad al-fatih al-khatim an-nasir as-sabiq al-hadi ila siratillah al-mustaqim wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa hababihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para ikhwan, azani wa iyyakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Al-Fakir diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkunjung ke channel Akidah, Benteng Akidah, yang diasuh oleh Habibi dan juga Sadiqi wa Zamili. Beliau adalah Masya Allah mujahid, dan insya Allah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita bukan hanya berkumpul di dunia ini, tapi juga bisa berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala bersama para mujahidin fi jiwarin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para ahbab, para saudara dan juga para sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Peran agama untuk keutuhan NKRI. Agama adalah hal yang sangat penting. Karena dari pentingnya agama ini, tidak ada hal yang paling penting untuk kita pikirkan kecuali memikirkan urusan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman ini adalah power. Iman ini adalah kekuatan kita. Tidak ada kekuatan yang melebihi daripada kekuatan iman. Kenapa para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in sampai berdarah-darah? Karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, punya rasa cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena itu ketika ada statement atau sebuah pernyataan yang kemudian mengatakan bahwa agama sudah tidak lagi dipentingkan dalam bangsa ini, maka itu pernyataan yang sangat sesat dan sangat keliru sekali. Kita mengikuti dan juga kita melihat, menoleh ke belakang bagaimana perjuangan para buyut-buyut kita, para mujahidin kita, dan juga orang-orang tua kita dalam memerdekakan bangsa dan negara ini. Bagaimana kemudian Syekhuna Kiai Haji Hashim Asy'ari sampai mengeluarkan fatwa dan resolusi jihad. Resolusi jihad itu didasari atas keimanan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tidak ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin kemudian keluar resolusi jihad. Kalau tidak ada resolusi jihad, bagaimana mungkin rakyat sipil, santri yang bukan tentara ingin ikut berperang juga bersama beliau, bersama para tentara berjuang dan juga dengan misi jihad melawan orang-orang yang akan menyerang bangsa kita dan menghapus agama dari bangsa Indonesia ini. Begitu juga ketika Bung Tomo tanggal 10 November kalau tidak salah, di Hari Pahlawan, maka yang disampaikan oleh Bung Tomo untuk memberikan semangat kepada para prajurit bukan kemudian mengatakan sesuatu yang di luar agama. Beliau menyemangati para prajurit itu dengan suara takbir, bahkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahkan konon Bung Tomo diajari takbir oleh Kiai Abbas Buntet dari Cirebon. Karena itu, maka kemerdekaan bangsa kita ini kemudian ketika dibacakan atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin bangsa yang tidak punya senjata ketika itu dengan keadaan yang sangat minim, miskin dan tidak punya apa-apa diserang oleh penjajah yang sangat lengkap persenjataannya kemudian bisa menang kecuali atas takdir dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bangsa ini berhutang penuh terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Berhutang penuh terhadap para ulama. Berapa banyak darah para ulama di negara ini yang tercecer untuk membela kita, membela anak cucu dan juga membela bangsa ini.
Karena itu ayyuhal ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lagi terjebak kepada statement-statement yang kemudian menganggap bahwa agama tidak lagi dipentingkan dalam bangsa kita ini. Terlalu banyak jasa para ulama, jasa agama, terlebih agama Islam untuk sebuah kemerdekaan yang sudah diraih oleh para mujahidin di bangsa Indonesia yang tercinta ini. Para musyahidin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, yang paling penting untuk kita berjuangkan, yang paling penting untuk bisa mengeluarkan darah, kemudian mengeluarkan keringat kita, tidak ada lain yang paling penting untuk diperjuangkan kecuali menjaga keimanan. Karena apa? Karena dengan iman itu kita punya power. Karena dengan iman itu kemudian kita punya hamasah, kita punya semangat. Bahkan salah satu masyaikh dari salah satu pendiri Nahdlatul Ulama, kalau tidak salah Kiai Wahab Hasbullah, kemudian menyampaikan hubbul watan minal iman, bahwa cinta terhadap tanah air itu bagian daripada iman. Kenapa sampai ada keluar statement seperti itu? Karena orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai meninggalkan negaranya. Jangan sampai meninggalkan cinta terhadap negaranya. Karena seperti itu, begitu besarnya pengaruh iman terhadap keutuhan bangsa ini, sehingga para ulama kemudian banyak berstatement untuk kecintaan terhadap bangsa dan negara di Republik tercinta ini. Karena itu juga kenapa kemudian ketika iblis laknatullah alaih itu berjuang, yang dicuri oleh iblis itu bukan harta kita. Yang dicuri oleh iblis itu bukan mobil kita. Yang dicuri oleh iblis bukan jabatan kita. Ketika iblis ingin mencuri sesuatu dari kita, tidak lantas mencuri harta benda kita, sawah kita, ladang kita. Karena itu tidak ada artinya bagi iblis. Tidak mahal bagi iblis. Yang mahal, yang paling penting bagi iblis untuk dicuri itu adalah iman kita. Sehingga ketika orang ingin dicelakakan oleh iblis, pertama kali yang dicuri oleh iblis adalah imannya. Ketika imannya sudah berhasil dicuri, maka hartanya akan hilang. Ketika imannya sudah berhasil dicuri, maka jabatannya juga akan hilang. Ketika imannya sudah berhasil dicuri, maka segala hal yang berharga dalam hidupnya juga akan hilang. Karena itu, ketika pejabat-pejabat kita kemudian dijauhkan dari agama, maka jangan salahkan kemudian kalau terjadi korupsi di sana-sini. Ketika sahabat kita, para pejabat kita juga dijauhkan dari agama Allah Subhanahu wa taala, maka jangan disalahkan ketika mereka berani menjual bangsa dan negaranya untuk kepentingan pribadi mereka. Saya alhamdulillah akhi Kiai Fahim sudah pernah berkunjung ke beberapa daerah, di antaranya di Kalimantan, kemudian juga di Sumatera. Kita pernah berkunjung ke tempat-tempat tersebut, banyak berapa ratus hektar tanah dengan kelapa sawitnya, dengan kebun karetnya, dengan tambang batu baranya, kilang minyaknya, dan lain sebagainya. Dan aset yang semacam itu tidak dikuasai oleh bangsa kita, tapi dikuasai oleh salah satu dari rakyat Indonesia yang mereka sudah kaya di Jawa, kemudian memiliki aset yang sangat besar. Sehingga ada 1000 hektar hanya dimiliki oleh 1 atau 2 orang saja. Ketika sudah tidak ada keimanan, maka rakus itu akan merasuki dalam tubuh kita. Sehingga iblis ketika itu akan berpesta pora dan juga bersenang-senang dengan kerakusan seseorang untuk menjual negaranya, termasuk negara kita, yaitu negara Indonesia ini. Jadi ayyuhal ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah peran agama untuk keutuhan NKRI. Ketika agama itu sudah teratur, ketika kita sudah bisa menjalankan agama dengan baik, maka keamanan itu akan tercipta. Maka keamanan itu juga akan merata, keadilan juga akan merata di mana-mana karena berkat dan asbab agama yang sudah merasuk dalam pikiran, jiwa dan juga hati kita bersama. Terakhir ayyuhal ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Fakir juga tidak bisa berlama-lama, dan Al-Fakir juga berpesan termasuk pada Al-Fakir sendiri. Sekarang ini kita sudah masuki bulan Syawal. Kemarin kita masih di bulan Ramadan, Kiai. Alhamdulillah kita sudah masuki bulan Syawal. Ramadan yang mulia itu sudah kita tinggalkan bersama. Ramadan yang di malam harinya dihiasi dengan lantunan Al-Quran, meskipun sekarang lagi penuh dengan COVID-19, tapi alhamdulillah Al-Quran masih banyak di sana-sini. Bulan mulia itu sudah kita tinggalkan bersama-sama.
dan sekarang kita sudah masuk di bulan Syawal. Wasiat al-fakir pada pribadi dan juga kepada antum semuanya, mari kita tingkatkan amal ibadah kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini sebuah pelajaran berharga bagi kita bersama, bahwa kemarin Ramadan, sekarang sudah Syawal, maka akan tiba waktunya, akan tiba saatnya juga kita akan mengalami bersama-sama, baik itu presiden, kepala desa, rakyat jelata, orang kaya, anak-anak miskin, atau siapapun saja akan mengalami sebuah masa di mana mereka akan merasakan, kemarin saya masih ada di dunia, ternyata sekarang saya sudah ada di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Kemarin saya ada di alam kubur, ternyata sekarang saya sudah ada di mahsyar. Kemarin saya ada di mahsyar, ternyata sekarang kita sudah berada di sirat, berjuang agar tidak terjatuh dalam kubangan api neraka. Kemarin saya masih berjuang di atas sirat, dan sekarang sudah masuk ke surga atau naudzubillah ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kesempatan yang sangat berharga ini, mari kita berkumpul dengan orang-orang yang punya semangat, berkumpul dengan orang-orang yang punya hamasah, berkumpul dengan orang-orang yang punya semangat jihad berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keuntungan di dunia kecuali keuntungan ketika kita diberikan nikmat iman dan nikmat ketaatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kerugian di dunia kecuali kita diberikan kerugian bisa melaksanakan kemaksiatan dan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi sampai bisa menjual bangsanya sendiri. Jadi ketika kita sudah punya kepentingan pribadi, bangsa sendiri dijual, apalagi sampai bisa memecah belah keutuhan umat Islam. Seperti yang disampaikan tadi, umat Islam kita ini sudah bersatu. Umat Islam kita ini sudah berkat kemerdekaan ini sudah bersatu. Tidak ada ormas, tidak ada kepentingan politik apapun. Yang penting kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muncul orang-orang yang naudzubillah, mereka mengatakan punya iman, mereka mengatakan punya agama, tapi ternyata sangat benci kepada saudaranya sesama muslim. Di sana sini mereka menyampaikan pernyataan-pernyataan yang membuat masyarakat kemudian terpecah belah. Nah, itu harus kita hindari bersama-sama, terutama ikhwan kita semuanya yang sedang berada di luar sana. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga bangsa kita ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam malapetaka, dari segala macam penyakit, dan juga dari segala macam bentuk penistaan-penistaan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga negara kita, bangsa kita ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan berkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja mungkin Kiai yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengajak Anda untuk ikut serta membebaskan tanah wakaf, pembangunan dan program kaderisasi pemimpin muslim yang kuat memegang syariat dan sunnah. Yakinlah bahwa janji balasan Allah tidak terkira dalam perhitungan manusia. Salah satu janji Allah dalam Al-Quran, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Rasulullah juga menyerukan dengan sabdanya, anfiq ya Bilal, wala takhsha min dhil arshi iqlala. Berinfaklah wahai Bilal, jangan takut dipersedikit hartamu oleh zat yang memiliki arsh. Pondok Pesantren Syariah Al-Jalil, program tahfidz hadis Al-Quran, penanaman akidah yang kuat dalam rangka kaderisasi pemimpin muslim yang siap terjun di tengah masyarakat, membentengi akidah mereka, serta membela agama dan syariat, menjaga sunnah nabawiyah. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda. Hormat kami untuk Anda semuanya. Kami kan terus bersamamu, untukmu Mahat Al-Jalil tercinta. Kami penuhi panggilanmu, untukmu